Bapak Anang Haryanto dari PT NOK. Nah, mungkin ada satu pertanyaan ini Pak, trik untuk teman-teman ya, untuk teman-teman pekerja yang ada di sini, itu biar dia berani speak up itu seperti apa tentang masalah dia. Karena mungkin banyak kecenderungan mereka yang mempunyai masalah itu semangat untuk bekerjanya itu dia menurun. Efeknya apa? Ya mungkin dia banyak mungkin absen-absen karena mungkin di tempat kerja dia sudah seperti apa ya? Jadi introvert dia. Jadi introvert, jadi dia ngerasa tidak ada yang didengar. Atau mungkin dia mungkin speak up ke orang yang salah. Jadi orang yang salah tersebut malah ngasih, oh ya udah, apa kamu tidak masuk dengan sakit aja masih dibayar gitu. Jadi dia tidak speak up mungkin ke apa ya, mungkin ke tempat yang benar gitu. Jadi trik mungkin dari Ibu Melisa itu seperti apa biar pekerja-pekerja yang mempunyai masalah itu biar bisa speak up ke tempat yang benar. Karena kecenderungan sampai saat ini itu banyak sekali absensi yang mungkin meningkatnya tersebut ya kita juga belum tahu apakah emang benar-benar mungkin sakit, banyak mengambil cuti-cuti seperti yang dulu itu tidak seperti ini, tapi sekarang kecenderungannya meningkat. Nah itu mungkin mohon dibantu trik-triknya itu seperti apa. Nah, dari kami mungkin SHE ataupun P2K3 itu bisa nanti memberi masukan ke HR atau mungkin mencari solusi-solusi agar hal-hal tersebut itu bisa diatasi. Mungkin gitu aja. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Anang. Ini menarik ya Pak Anang, berarti dari praktisi K3 ya Pak Anang ya? Dari SHE, Bu. Hai saya ya. Masuk di P2K3 juga. P2K3. Nah, ini tadi ada data yang menarik dari Pak Anang yang disebutkan tadi, kecenderungan naiknya absenteisme. Ini sebenarnya data penting buat orang K3. Dia, Pak Anang dan tim aware, ini ada sesuatu nih, karena kenaikannya nih nggak, apa namanya tuh, nggak seperti biasa. Nah, apa nih, kita harus cari tahu nih, kenapa nih gitu ya. Nah, bagaimana cara bikin orang speak up? Yang pasti orang akan speak up kalau dia nyaman. Kalau dia takut, ya takutnya karena dia takut diintimidasi atau takut dari efek apa yang dia sampaikan ini eh apa namanya membawa atasannya, rekan kerjanya, atau dia takut ternyata itu menurut dia itu aib. Ini banyak nih macam takutnya, macam ketidaknyamanannya. Kita harus tahu dulu, tentu kita nggak mungkin tahu satu persatu ya apa yang menyebabkan. Nah, sebagai manajemen, kita harus yang pertama yang kita buat adalah prosedur dulu untuk mereka bisa speak up dengan nyaman, dengan aman. Nah, kalau perlu ada speak up namanya eh, speak up, istilah itu data dijamin data kerahasiaannya, misalnya seperti itu. Atau non-naming speak up, apalah gitu ya yang kita bikin prosedurnya di mana mereka terjaga kerahasiaannya gitu. Itu yang pertama dulu Pak Anang. Mereka bikin lingkungan yang memang lingkungan positif yang bisa menyuarakan apapun tanpa harus ada tekanan dari ancaman tekanan dari pihak manapun. Nah, setelah itu ada, kita cek apakah ada peningkatan. Ini kami coba di tempat kami ada uh, ada program speak up dan itu efektif, mereka berani ngomong. Ya, tapi memang jangan catatan dijaga kerahasiaannya. Itu mereka mulai berani ngomong. Nah, kalau yang sulit digali itu adalah kalau terkait pribadi biasanya Pak Anang. Ya, karena budaya di kita itu yang terkait gangguan mental itu kan masih aib ya. Itu yang perlu digali oleh konselor ataupun kalau kita punya psikolog di tempat kita atau dokter yang sudah certified kesehatan jiwa itu boleh dilakukan kayak di
tempat kami program sahabat bicara. Jadi itu 1 on 1 gitu. Jadi dia nelfon atau ketemu langsung. Kalau nggak dia by phone, dia bisa ngomong sama konselornya tentang permasalahan yang dihadapi, kecemasan yang dia rasakan, termasuk hal-hal pribadi. Nanti konselor tugasnya berbeda sama psikolog ataupun psikiatri. Kalau konselor itu tugasnya hanya mendengarkan, nanti dia akan mengkategorikan apakah si yang bersangkutan cukup dengan berbicara dia udah rilis atau dia butuh bantuan lanjutan. Nah, kalau butuh bantuan lanjutan, maka kita akan membuatkan rekomendasi untuk dia ke psikolog ataupun ke psikiater. Seperti itu. Nah, itu udah dibikin prosedurnya. Seperti itu, Pak Anang. Jadi memang untuk bahaya psikososial ini pendekatannya eh, dibikin secara sedemikian mungkin yang berasa itu personal gitu sehingga mereka nyaman untuk bisa mengutarakan apa yang dirasakan. Seperti itu Pak Anang kira-kira. Baik Bu, apakah perlu ini dulu Bu, apa mungkin pendekatan dari atasan yang terkait ya, atasan yang terkait sebelum nanti diserahkan ke mungkin human ya, human resource-nya ya. Nah, eh, sebelum nanti membuat prosedur-prosedur seperti itu, apa penggaliannya itu dari bawah dulu, tetapi untuk yang bersangkutan mungkin kan kalau dari bawah pun mereka juga seperti kurang terbuka gitu ya, kurang terbuka untuk speak Ya, up karena kalau urusan pekerjaan itu kan langsung ke atasannya sendiri ya. Jadi dia betul. juga nggak berani speak up juga ke atasannya karena ini takut menyinggung atau takut apa. Nah, itu Ya. kira-kira selain prosedur tersebut dari human atau mungkin dari yang lain itu kira-kira masukannya seperti apa Ibu? Ya, itu bisa kalau dari atasan ke bawah itu kan ada namanya program coaching konseling ya. Nah, Iya. itu peran peran dari atasan, peran atasan itu juga diberikan kompetensi untuk mengamati perilaku. Kalau nggak punya kompetensi itu juga dia nggak akan bisa tahu oh yang ini bermasalah atau tidak gitu ya. Nah itu perlu dilakukan pemberian kompetensi dulu sebelum dia melakukan mengamati ada yang bermasalah atau tidak di antara staf dia. Tapi untuk coaching konseling mungkin ini lebih efektif untuk dalam konteks biasanya mengenai produktivitas kerja, kompetensi kerja gitu. Tapi kalau yang sifatnya pribadi, apalagi permasalahannya dengan atasannya sendiri, nah ini yang perlu alternatif lain yang tadi seperti program-program yang saya sebutkan, Pak Anang. Oh, Uh, baik. saya jadi ingat yang tadi yang P3K yang saya sebutkan. Jadi tidak hanya atasan Pak Anang. Kalau ada program P3K psikososial tempat kita, siapapun yang melihat kecenderungan rekan kerjanya, bawahannya, atau atasan dari bagian yang lain, kok apa namanya ada perubahan gitu ya, merasakan oh ini ada gejala-gejala nih, itu boleh melakukan laporan ya oh, ke tim K3 misalnya. Oh, saya melihat ada perubahan perilaku dari si A gitu. Itu boleh. Ini bukan mencari kesalahan ya, tapi Ya. kita semua aware dan peduli dengan lingkungan kita, dengan teman kerja kita. Kalau oh si A kok sering banget nggak konsentrasi misalnya di pekerjaan, lapor ke K3 itu boleh. Nanti karena kan tidak semua pekerja bisa melakukan pendekatan personal ya. Mungkin kalau dia akrab, dia bisa sambil ngopi, lu kenapa nih kok ini sekarang sering absen misalnya. Itu bisa. Tapi kan kita K3 nggak dapat data lebih lanjut. Nah, kalau misalnya dia nggak ada orang-orang yang dia peduli tapi dia nggak bisa ngelakuin pendekatan personal ya, kita berikan alternatif tadi uh, apa pelaporan dan investigasi yang tadi ke K3 seperti itu Pak Anang. Jadi banyak banyak cara sebenarnya yang bisa kita tempuh baik yang tadi program apa namanya penjaringan di awal, konselor gitu ya, konseling, lalu juga ada coaching dan konseling dari atasan, lalu program P3K untuk seluruh karyawan itu boleh. Baik, Seperti itu. baik. Terima kasih Ibu penjelasannya. Ya, sama-sama Pak Anang.